Oke, kita lanjutkan kuliah fisika. Kita sampai ke video 11 ya. Pada video sebelumnya, yaitu video 10, ini keliru, tintanya harusnya saya minta tinta dulu, saya hapus dulu ya. Sekarang hitam. Di kuliah yang lalu video 10 kita bahas teori usaha energi potensial, energi kinetis. Apa ini keliru? Kita ulangi. Energi kinetis. Nah, ini sudah kuliah sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi 1. Suatu benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari ketinggian 60 meter di atas permukaan tanah. Karena hanya 60 meter, maka nilai G dianggap tetap. Meter per sekon kuadrat, dan gesekan udara dapat diabaikan. Ingin dicari kecepatan benda saat sampai di permukaan tanah. Oke, kita lakukan analisis. Kita buat sketch permukaan tanah. Ada benda dari tinggi dari A misalnya dijatuhkan sampai ke B, di mana di sini AB atau diketahui AB 60 meter, kemudian VA atau VA ya kecepatan awal tadi 10 meter per sekon kuadrat.
gesekan udara dapat diabaikan. Oke, jadi AB G 10 meter per sekon kuadrat ini dianggap tetap. Dicari V di B sama dengan berapa? Bentar, ini saya hapus dulu. Tuh, ya. Analisis. Kita pakai dua cara. Kita pakai cara persamaan gerak Newton atau dengan konsep energi. Dan konsep persamaan gerak ya. Newton. Jadi kita punya A adalah percepatan gravitasi bumi. Ini geraknya jatuh ke bawah ini karena gravitasi bumi. Ini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah ke bawah arahnya. Maka kita bisa mencari berikutnya adalah misalnya kita pakai rumus jarak dulu. AB kecepatan awal VA kali T waktu plus setengah G percepatannya A sama dengan G T kuadrat. Kita masukkan ini 60, VA nya 20, T tidak tahu 30, T kuadrat 5 bagi ini berarti adalah misalnya T kuadrat plus ini 5 berarti 4T min 60 bagi 5 adalah 12 sama dengan 0. Nah, kita cari T nya sekarang. Ini bisa dengan diuraikan T plus 6, tidak usah pakai rumus ABC, T min 2 sama dengan 0, T1 sama dengan min 6, ini tidak mungkin, T2 dengan 2 sekon. Nah, ini yang kita pakai. Lalu kita tinggal mencari apa? PB kecepatan awal P0 plus AT. A-nya adalah sama dengan G. Jadi kita pakai rumus GLBB ya. Ini adalah rumus gerak dengan gerak lurus berubah peraturan. GLBB. Nah, tinggal dihitung. P0-nya adalah VA G T. Nah, tinggal VA-nya 20, G-nya 10, T-nya 2. Jadi VB diperoleh 40 meter per sekon. Ini adalah dengan cara analisis berdasar persamaan gerak atau Newtonian. Sekarang kita pakai konsep energi. B konsep energi adalah Lagrange ya. Kita lihat usaha. Atau dalam hal ini hukum aja, hukum kekekalan energi mekanis. Kenapa bisa pakai? Karena
gesekan kita abaikan. Kita hapus dulu. Konsep energi. Jadi kekekalan energi aja. Karena gesekan tidak ada berarti energi mekanik itu kekal. EM2 E mekanis 2 sama dengan EM1. EM2 adalah EP2 plus EK2 P1 plus EK1. Nah, kita ingat bahwa ini harus pakai energi potensial relatif. Berarti kita harus pakai milih ketinggian referensi. Jadi ketinggian referensi permukaan tanah. Kita terus mg Z2 setengah M P2 kuadrat mg Z1 setengah M P1 kuadrat. Jelas M-nya bisa kita coret. Kemudian Z2 itu di permukaan tanah. Berarti ini berapa? 0 ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya setengah P2 itu adalah PB. G Z1 adalah jarak AB. Kemudian setengah P1 adalah PA kuadrat. Setengah PB kuadrat 10 60 plus setengah kali PA-nya 20 kuadrat. Ini VB kuadrat kali 2 semua, ini 600 kali 2 1200, 400 bagi 2 enggak kali 2 karena setengah-setengah kecoret 400, jadi sama dengan 1600. Jadi VB adalah akar 1600, itu sama dengan 40 meter per sekon. Ini adalah sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini lebih singkat ya kelihatannya, cara B lebih ringkas daripada cara A. Namun cara B apa kekurangannya? Kalau di A tadi kita tahu T-nya berapa? 2 ya. Jadi di A tadi kita tahu waktunya 2, kecepatannya di B 40. Nah, kalau di cara B kita hanya tahu kecepatan di B 40, tapi waktunya berapa tidak tahu. Cara B tidak menghasilkan waktu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu mana yang dipakai? Nah, tergantung situasi dan kondisi kita. Kalau kita butuh waktu ya pakai cara A. Kalau tidak butuh waktu kita mungkin enak pakai cara B. Jadi kalau dalam teknik kimia, belajarlah sebanyak mungkin cara atau tools. Nanti yang kita pakai adalah sesuai dengan situasi dan kondisi kita, keperluan kita. Ini contoh aplikasi 1.
sekarang aplikasi 2. Suatu benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian sama dengan jari-jari bumi. Jadi ketinggian sama dengan jari-jari bumi. Jadi jari-jari bumi kita sebut R. Itu adalah 6.400 km. Kalau dalam meter berarti 6,4 juta meter. Ketinggian sama dengan jari-jari di atas permukaan bumi. Dari ketinggian sama dengan jari-jari bumi di atas permukaan bumi, ya. Kemudian jika gesekan udara dapat diabaikan, ingin dicari kecepatan benda saat sampai di permukaan tanah. Karena relatif tinggi, ada beda tinggi relatif besar, maka G tidak tetap. Di atas bumi, di atas permukaan bumi, nilai G0 jelas adalah misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Kita analisis. Gambarnya dulu gimana nih? Kita gambar. Ini jari-jari bumi R. Bendanya jarak dari sini. Ini A. Titik B, dia jatuh ke bawah. Kemudian diketahui AB ini sama dengan H atau sama dengan R, yaitu 640.000 meter. G di permukaan bumi adalah sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita tidak pakai hukum kekalahan tenaga tadi karena kita perlu mencari energi potensial. Sedangkan ini
G-nya berubah. Nah, kita sekarang mencari pakai konsep usaha. Usaha dari A sampai B untuk yang dilakukan bumi untuk menarik A dan sampai ke B itu sama dengan apa? Sama dengan menjadi energi kinetis, menjadi sama dengan energi kinetis di titik B ya. Nah, kita hitung. Sekarang usaha untuk menarik benda oleh bumi ya, dari A ke B. Nah, kita cari. Nah, karena G atau F tidak tetap, maka pakai rumus diferensial. Pakai rumusnya dW F dr, jaraknya adalah R. F dx atau ini jaraknya R berarti F dr. Nah, F itu apa? Sama dengan min G ya. Kenapa minus? Karena nilai G itu ke bawah, sedangkan R itu dari pusat bumi ke atas, jadi tandanya berlawanan. Jadi min G dr. Nah, min G itu adalah M kali G. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari G. G itu apa? Gamma M per R kuadrat dr, ada tanda minusnya ya, ini dW. Sekarang kita punya G0 itu adalah gamma M per jari-jari bumi kuadrat, sehingga ini M, jadi gamma M terganti dengan G0 R kuadrat. Jadi sama dengan gamma M itu adalah G0 kali R kuadrat, masih ada 1/R kuadrat dr. Jadi kita ringkas dW min M G0 R kuadrat 1/R kuadrat dr, dan kita integralkan. W sama dengan 0 sampai W sama dengan WAB. Itu usaha dari A ke B. Integral. R-nya berapa kalau di A itu? Jari-jari bumi. Sorry, di A itu 2R ya. Karena ketinggiannya sama dengan jari-jari bumi. Sedangkan B itu adalah sama dengan jari-jari bumi. R sama dengan 2R sampai R sama dengan R. Nah, sekarang kalau dW integral itu tinggal WAB. Ini M G0 R kuadrat. Nah, integral 1/R kuadrat itu adalah, ini ada minus tadi ya, min 1/R. Lihat rumus integral. Ini batasnya dari R 2R sampai R sama dengan R. Ini M 0R kuadrat min 1/R min jadi plus 1/2R ini, atau WAB setengah M G0 R pangkat 1. R-nya hilang 1.
1 min setengah adalah setengah. Jadi ini setengah, tandanya jadi plus ya. Nah sekarang kita baru tahu BAB, sekarang kita mencari V di B. Usaha bumi menarik benda dari A ke B, itu dari A diam terus sampai di bawah kecepatannya tinggi. Nah ini dipakai, ini menarik ya, benda dari A ke B sama dengan EK naiknya ya. Ini berupa tersimpan sebagai EK2 min EK1. Ini adalah WAB. Jadi hitung tadi EK2 adalah EK di B. EK di B. EK1 adalah EK di A. Tinggal masukkan tadi setengah M G0 R setengah EK di B adalah setengah M PB kuadrat min setengah M PA kuadrat. Kita sederhanakan, M-nya bisa dicoret. Kemudian PA ini sama dengan 0 karena jatuh tanpa kecepatan awal. Nah, sekarang kita isikan 10, R-nya 6400 000 setengah PB kuadrat. Jadi PB kuadrat sama dengan berapa ini? 10 atau 10 ya, kali 6400 000 kali 2 PB sama dengan ya akar. Ini nolnya 6, berarti tinggal keluar tinggal 1000. Akar 2 kali 64 128 ya. 48. Sebentar, ini setengah. Oh, ini ada setengahnya, saya lupa. Berarti setengahnya dicoret ya, berarti ini tidak ada duanya. Ini setengah, ini VB kuadrat setengah MP kuadrat setengah ya RR ini, jadi ini berapa akar? Berapa ini? 1000 akar, ini setengahnya tidak ada, berarti akar 64. Oh, tintanya hilang. Ini 64. Nah ini kebetulan bulat nih angkanya. 1000 kali akar 64 adalah 8. Jadi VB sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Setengah super R, betul, super R ya. Setengah ya, jadi
V akar GR ya. Ini 1000. Ini ternyata apa? Sangat tinggi kecepatan benda. Nah, ini kalau tidak ada gesekan. Nah, jika ada gesekan, nanti sudah belajar gesekan di pelajaran teknik kimia tingkat lanjut. Ini sementara kita tahu sampai sini. Maka energi akan hilang. Atau mungkin ini energi kinetis ya. Berubah menjadi panas. Jadi PB akan lebih kecil. Kemudian panas yang sangat banyak yang timbul sangat banyak ya. Bisa menyebabkan suhu sangat tinggi dan benda terbakar ya, sebagian mungkin ya, sebagian sudah terbakar, sebagian belum, benda terbakar. Jadi akibatnya meteor yang jatuh di bumi tinggal kecil ya, kecil atau malah hilang sebelum sampai di tanah. Sebagian meteor belum sampai di tanah sudah hilang, terbakar ya, karena suhunya sangat tinggi. Ini sekedar contoh yang menunjukkan bahwa untuk G yang tidak konstan kita pakai konsep usaha ya. Nah, usaha sama dengan selisih energi kinetis ya. Usaha selisih energi kinetis. Kemudian usaha bisa pakai konsep diferensial tadi. Ini adalah contoh soal yang kedua. Kita akhiri video ke-11 ini. Terima kasih.